Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini pada mata kuliah perkembangan peserta didik yang insya Allah dalam keadaan sehat dan walafiat. Tak lupa sholawat salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya sampai akhir zaman. Selain itu, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, kepada Bapak Mujib Ubaidillah MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas mengenai kontribusi pengaruh fisik, kognitif, dan psikososial terhadap perkembangan peserta didik. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Herena Pratama sebagai moderator dan juga sebagai pemateri pertama. Kemudian ada Irma Lutfiani sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada Siti Miftahus Sururo sebagai pemateri yang ketiga. Langsung saja kepada materi yang pertama, saya sendiri. Di sini ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Jadi di dalam perkembangan fisik tentunya manusia mengalami perkembangan yang sangat mengagumkan. Di sini kami mengambil sampel anak pada usia 2-6 tahun, di mana perkembangan fisik pada anak 2-6 tahun merupakan perkembangan fisik yang terlihat jelas. Selain itu juga di sini ada pengertiannya. Perkembangan fisik adalah dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya menggunakan meningkatnya pertumbuhan tubuh, baik berat badan maupun tinggi badan dan juga kekuatannya. Nah, memungkinkan anak buat lebih aktif dan juga berkembang keterampilan fisiknya, serta berkembangnya eksplorasi terhadap lingkungan tanpa bantuan orang tuanya. Nah, di sini perkembangan sistem syaraf sentral menaruh kesiapan dalam anak membuat lebih mempertinggi pemahaman dan penguasaannya terhadap tubuh. Selain itu juga di sini menurut para ahli Coughlin dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu 1. Sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. 2. Otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Dan yang keempat ada struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Nah, adapun perkembangan fisik pada anak-anak usia 2-6 tahun, di sini ada berupa tinggi yang biasanya itu dimulai dari 2 tahun itu sekitar 40 inci. Nah, untuk anak-anak sekitar umur 2-6 tahun itu tiap tahunnya mengalami pertambahan sebanyak 3 inci. Jadi pada usia 6 tahun anak-anak memiliki tinggi sekitar kurang lebih 46-50 inci. Nah, lalu untuk berat badan juga, berat badan setiap tahunnya rata-rata 3-5 pon naiknya.
berarti sama aja dengan 6 sampai 10 kg. Nah, pada usia 6 tahun kurang lebih 7 kali berat pada waktu lahir. Biasanya anak perempuan rata-rata 48,5 pon dan laki-laki lebih berat yaitu 49 pon. Selain itu ada perbandingan tubuh. Penampilan bayi tidak tampak lagi, ada wajah tetap kecil tetapi dagu tampak jelas dan leher lebih memanjang. Kemudian ada gumpalan tubuh berkurang dan tubuh cenderung berbentuk kerucut dengan perut yang rata dan dada yang lebih bidang, bahu lebih luas dan persegi. Kemudian ada postur tubuh. Perbedaan dalam tubuh pertama kali tampak jelas pada awal masa kanak-kanak. Ada yang postur tubuhnya gemuk lembek atau disebut juga endomorfik, lalu ada yang kuat berotot atau mesomorfik, atau ada juga yang relatif kurus yaitu ektomorfik. Selain itu juga ada tulang dan otot. Nah, tingkat pergeseran otot bervariasi pada bagian tubuh mengikuti perkembangan arah. Otot menjadi lebih besar, berat dan kuat sehingga anak tampak kurus meskipun beratnya bertambah. Kemudian ada lemak. Anak yang cenderung bertubuh endomorfik atau gemuk lembek lebih banyak jaringan lemaknya daripada jaringan ototnya, sedangkan mesomorfik sebaliknya, dan yang bentuk ektomorfik mempunyai otot yang kecil dan juga sedikit jaringan lemak. Kemudian yang terakhir yang tampak perkembangan fisik pada anak usia 2-6 tahun adalah gigi. Selama 4-6 bulan pertama dari awal masa kanak-kanak, 4 gigi bayi terakhir geraham belakang muncul. Selama setengah tahun terakhir, gigi bayi mulai copot atau mulai tanggal. Nah, yang digantikan oleh namanya gigi tetap. Yang pertama lepas adalah gigi bayi yang pertama kali tumbuh, yaitu gigi seri tengah. Bila masa kanak-kanak berakhir, pada umumnya bayi memiliki 1 atau 2 gigi tetap di depan dan beberapa celah di mana gigi tetap akan muncul. Nah, itu merupakan perkembangan fisik. Tentunya pengaruhnya adalah terhadap perkembangan peserta didik. Fisik menjadi sebuah acuan untuk setiap peserta didik, di mana jika ada perkembangan terhadap fisiknya akan menimbulkan terhadap rasa kepercayaan diri sehingga si anak mampu berani untuk keluar pada zona nyamannya. Jadi perlu diperhatikan para orang tua untuk memerhatikan gizi setiap anaknya agar setiap anak dapat tumbuh kembang dengan baik sehingga mereka dapat merasa percaya diri terhadap dirinya. Itu materi dari pengaruh fisik. Selanjutnya ada kognitif yang akan dibahas oleh Saudari Irma. Kepada Saudari Irma saya persilahkan. Selanjutnya, yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Kemampuan berpikir, kemampuan menggunakan otak. Perkembangan kognitif berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya. Dalam perkembangan kognitif, anak dalam hal ini otak mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingatkan. Dunia kognitif anak pada usia ini adalah kreatif, bebas, dan fantastis. Imajinasi anak berkembang sepanjang waktu dan pemahaman mental mereka mengenai dunia menjadi lebih baik. Pada tingkat ini, anak sudah dapat meningkatkan penggunaan bahasa dengan menirukan perilaku orang dewasa. Tahap praoperasional Piaget. Imajinasi anak prasekolah bekerja sepanjang waktu dan jangkauan mental mereka tentang dunia mereka terus berkembang sepanjang waktu. Piaget menggambarkan kognitif anak prasekolah sebagai praoperasional. Teori Vygotsky. Vygotsky menekankan bahwa anak-anak secara kreatif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka. Dalam teori Vygotsky, anak-anak lebih sering digambarkan sebagai makhluk sosial
dalam teori Piaget. Terima kasih kepada Saudari Irma atas penjelasannya. Kemudian saya serahkan kembali kepada Siti Miftahus Sururo sebagai pemateri ketiga. Kepada Saudari Siti Miftahus Sururo, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan psikososial. Pada masa ini, perkembangan anak dari usia 2 tahun sampai dengan usia 6 tahun. Pada masa ini perkembangan biologis dan fisiknya berjalan dengan sangat cepat dan pesat. Akan tetapi secara sosiologisnya anak-anak masih sangat terikat dengan lingkungannya, terutama pada lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, pada masa anak-anak awal di keluarga, lingkungan keluarga sangat berperan penting dalam mempersiapkan anak-anak untuk terjun ke lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sekolah. Selanjutnya, adapun perkembangan psikososial yang terjadi pada masa ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama ada perkembangan emosi. Selama awal masa kanak-kanak, emosi sangat kuat karena saat ini merupakan saat ketidakseimbangan, karena anak-anak keluar dari fokus, dalam arti bahwa ia mudah terbawa ledakan-ledakan emosional sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Hal ini tampak mencolok pada anak-anak usia 2,5 sampai 3,5 tahun dan 5,5 tahun sampai 6,5 tahun. Meskipun pada umumnya hal ini berlaku hampir seluruh periode masa anak-anak awal. Selanjutnya, perkembangan sosial. Dasar untuk sosialisasi pada anak-anak terletak dengan meningkatnya hubungan antara anak dengan teman-teman sebayanya. Dari tahun ke tahun, anak tidak hanya lebih bermain dengan satu anak, tetapi mereka pun bermain dengan anak-anak yang lain, tetapi juga lebih banyak berbicara. Selanjutnya yaitu perkembangan permainan. Permainan adalah salah satu bentuk aktivitas sosial yang dominan pada awal masa kanak-kanak, sebab anak-anak lebih menghabiskan waktunya di luar rumah bermain dengan teman-teman dibanding terlibat aktivitas lain. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada Siti Miftahus Sururo atas penjelasannya. Ya, itulah penyampaian materi mengenai kontribusi pengaruh fisik, kognitif, dan psikososial terhadap perkembangan peserta didik, terutama pada anak-anak usia 2 sampai dengan 6 tahun. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.